Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adventa Isyalia dengan NIM 225231175. Saya akan menceritakan kembali mengenai Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Tanah Jawa. Nah, jadi apa sih Perjanjian Giyanti itu? Jadi, Perjanjian Giyanti itu merupakan kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Dagang India Belanda pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Perjanjian Giyanti ini ditandatangani di Duku Kerten, Desa Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Munculnya Perjanjian Giyanti ini dipicu adanya konflik geger pecinan yang ternyata belum redam hingga pasca perpindahan Keraton Kartosura ke Keraton Surakarta. Nah, ketika itu Mangkubumi membantu Pakubuwono II untuk meredamkan konflik yang ada hingga Mangkubumi mendapatkan sebuah hadiah, yaitu sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun, salah seorang pangeran mengeluh atas ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Inhofe. Gubernur Jenderal Batavia itu pun lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Hal ini kemudian timbullah pecah perang Mangkubumen yang mengakibatkan puluhan prajurit kompeni dan prajurit Jawa tewas. Dengan adanya perlawanan ini mengakibatkan Gubernur VOC Jawa Utara atau Nicholas Harting segera mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi secara tertutup, di mana perundingannya itu menghasilkan kesepakatan bahwa Pangeran Mangkubumi berkeinginan untuk menjadi penguasa di Tanah Jawa. Pada tanggal 23 September tahun 1754, nota kesepahaman antara VOC dengan Mangkubumi terlaksana dan disampaikan kepada Pakubuwono III. Dalam nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada tanggal 4 November tahun 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuan terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut, di mana surat pernyataannya itu disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya perjanjian ditandatangani di daerah Giyanti. Penanda tanganan Perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya Tanah Jawa menjadi dua bagian atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono I di Yogyakarta dengan gelar Senopati ing Ngalogosaidin Panatogomo Khalifatullah sejak ditandatanganinya Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755. Pada tanggal 15 Februari tahun 1755 adanya pertemuan untuk meneruskan pembagian aspek atribut-atribut keraton. Antara lain, yang pertama itu keris atau pusaka raja yang diserahkan ke Sri Sultan Hamengkubuwono I. Bahasa di Jogja itu meneruskan bahasa Bagongan. Kesenian tari, di mana di Jogja itu gerakannya lebih gagah, berbeda dengan gerakan di Surakarta, bahwasanya gerakan tarinya itu lebih halus. Akan tetapi terbelahnya wilayah Jawa tidak terjadi seketika pasca Perjanjian Giyanti, melainkan membutuhkan proses panjang yang berjalan seiringnya waktu. Sementara itu, pasca Perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau kita kenal Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Pangeran Sambernyawa juga merupakan putra Pakubuwono yang turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Pada bulan Oktober tahun 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan sekelompok pasukan dari VOC. Bahkan pada bulan Februari tahun 1756, Pangeran Sambernyawa juga hampir membakar keraton yang baru saja didirikan di Yogyakarta. Setelah melakukan perang bertahun-tahun, pada akhirnya VOC menyudahi dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian ini membuat Tanah Jawa
terbagi kembali serta disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa mendapatkan tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Lelono Yomiseso Senopati ing Alogo Satyaraga Mataram ing Nagari Surakarta Diningrat. Pada tahun 1813, di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles, Kesultanan di Yogyakarta itu terbelah, lahirnya Pakualaman. Dan demikian, Tanah Jawa terbagi menjadi 4 wilayah pemerintahan. Yang pertama, Surakarta, 2, Mangkunegaran, 3, Yogyakarta, dan yang keempat, Pakualaman. Masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya. Sementara wilayah Yogyakarta yang terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.